Jangan Oke, hanya inisial Pak. nama. Iya, Pak. Oke, Pak. Iya, Pak. Baik, nanti sesi 3 pada channel yang lain Ayo sudah. akan dilakukan oleh Ika Tania. Baik, waktu masih cukup banyak, jadi silahkan bersiap-siap Kak Tania untuk presentasi selanjutnya. Sudah dikirim kemarin, Kak? Halo Ika. Kemarin. Sudah dikirim yang untuk ditayangkan atau langsung dari HP Ika aja? Dari laptop Ika aja. Oke, ya. Saya berikan share screen-nya. Oke, multiple. Silakan. Ini Pak. Ya, saya sudah lihat. Oke, silakan. Selamat pagi. Jadi di sini Kak ingin menjelaskan tentang optik geometri. Optik geometri itu merupakan cahaya sebagai berkas cahaya atau ray yang merambat menurut garis lurus. Optik geometri itu menjabarkan perambatan cahaya sebagai vektor yang disebut sinar. Ada macam dari optik geometri itu ada dua. Yang pertama itu ada pemantulan cahaya atau refleksi, sama yang kedua pembiasan cahaya. Pemantulan cahaya itu ada dua, pemantulan teratur sama pemantulan baur. Pemantulan teratur itu terjadi karena berkas cahaya datang jatuh pada permukaan halus atau rata. Sedangkan pemantulan baur terjadi karena berkas sinar datang jatuh pada permukaan kasar atau tidak rata. Hukum pemantulan Snellius yaitu sinar datang, sinar pantul, dan garis normal bertempat pada satu bidang datar yang berpotongan di satu titik dan sudut datang selalu sama besar dengan sudut pantul. Terus di pemantulan ada cermin. Jenis cermin itu ada tiga. Yang pertama cermin datar, cermin cembung, dan cermin cekung. Yang pertama cermin datar. Cermin datar itu selalu bersifat maya, tegak, dan sama besar. Untuk mencari perbesaran di cermin datar, gunakan rumus M sama dengan H aksen dibagi H sama dengan S aksen dibagi S sama dengan 1. Untuk mencari banyak bayangan yang terbentuknya bisa menggunakan rumus 360 derajat dibagi theta ditambah M. Dan untuk mencari tinggi cerminnya sama dengan setengah kali tinggi bendanya, di mana M merupakan perbesaran, H aksen merupakan tinggi bayangan, H sama dengan tinggi benda, S aksen jarak bayangan, dan S jarak benda. Terus yang kedua ada cermin cembung. Cermin cembung itu ada sinar istimewa di cermin cembung, ada tiga. Yang pertama, sinar datang yang sejajar, sumbu utama akan dipantulkan seolah-olah dari fokus. Terus yang kedua, sinar datang yang menuju R akan dipantulkan kembali dari R. Yang ketiga, sinar datang yang menuju titik fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Terus sifat-sifat bayangan di cermin cembung itu yang pertama ada maya, kedua tegak, tiga diperkecil, keempat terletak di belakang cermin yaitu di antara O dan F. Yang kelima S aksen lebih kecil daripada S, dan keenam S aksen selalu bernilai negatif. Yang ketiga ada cermin cekung. Cermin cekung itu punya tiga sinar istimewa. Yang pertama, sinar yang datang sejajar dengan sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Yang kedua, sinar datang yang melewati fokus akan dipantulkan sejajar dengan sumbu utama. Yang ketiga, sinar datang yang melalui titik lengkung R akan dipantulkan kembali ke arah yang sama. Sifat-sifat bayangan cermin cekung ada 5 sifatnya. Yang pertama itu, jika benda ada di ruang 3, bayangannya ada di ruang 2. Sifatnya nyata, terbalik, dan diperkecil. Yang kedua, jika benda ada di R, bayangan juga ada di R. Sifatnya nyata, terbalik, dan sama besar. Yang ketiga, jika benda ada di ruang 2, bayangannya akan ada di ruang 3. Sifatnya nyata, terbalik, dan diperbesar. Terus, jika bendanya ada di fokus, bayangannya tidak terhingga. Jika benda ada di ruang 1, bayangannya berada di ruang 4 dengan sifat maya, tegak, dan diperbesar. Rumus cermin cembung itu negatif 1 per fokus sama dengan 1 per jarak benda ditambah 1 per jarak bayangannya. Kalau rumus cermin cekungnya 1 per fokus sama dengan 1 per jarak benda ditambah 1 per jarak bayangannya. Bedanya hanya kalau cermin cembung itu
dia ada negatifnya. Kalau cermin cekung positif. Untuk mencari perbesarannya sama dengan H aksen dibagi H sama dengan S aksen dibagi S. Hasilnya selalu bernilai positif. Nyari jari-jarinya sama dengan 2 dikali fokus. Untuk mencari fokusnya setengah dikali jari-jari. Terus yang kedua ada pembiasan cahaya atau refraksi. Hukum pembiasannya, sinar datang, sinar bias dan garis normal bertempat pada satu bidang datar. Jika sinar datang dari medium renggang ke rapat, maka sinar dibelokkan perpindahan garis normal. Namun jika sinar datang dari medium rapat ke renggang, maka sinar dibelokkan menjauhi garis normal. Ada rumusnya juga. Rumusnya itu ada sin theta 2 dibagi dengan sin theta 1 sama dengan phi 1 dibagi phi 2 sama dengan n1 dibagi n2. Terus sin theta 1 sama dengan sin theta 2 sama dengan lambda 1 dibagi lambda 2. Atau bisa juga jadi n1 dikali sin theta 1 sama dengan n2 dikali sin theta 2. Atau phi 1 dikali sin theta 1 sama dengan phi 2 dikali sin theta 2. Di mana n1 dan 2 merupakan indeks bias medium, terus sin tetanya merupakan sudut sinar datang, phi 1 dan 2-nya merupakan cepat rambat cahaya, dan lambdanya merupakan panjang gelombang. Terus jenis-jenis lensa itu ada 2, lensa cembung dan lensa cekung. Sinar istimewa lensa cembung itu yang pertama, sinar datang sejajar dengan roda utama dibiaskan melalui fokus di belakang lensa. Yang kedua, sinar datang melalui fokus di depan lensa dibiaskan sejajar atau atas utama. Yang ketiga, sinar datang melalui pusat perubahan arah yang tidak berubah. Terus sifat-sifat bayangan pada lensa cembung. Yang pertama, jika jarak lebih kecil daripada fokus, sifatnya maya, tegak, dan diperbesar. Terus jika jaraknya sama dengan fokus, bayangannya tidak terhingga. Yang ketiga, misalnya 2F lebih besar dari S dan S lebih besar dari F. Jadi di tengah-tengah 2F dan F sifatnya nyata terbalik dan diperbesar. Terus yang keempat, misalnya jaraknya sama dengan 2F. Sifatnya nyata, terbalik, dan sama besar. Yang terakhir, misalnya jarak lebih besar daripada 2F, sifatnya nyata, terbalik, dan diperbesar. Jenis lensa cembung itu ada 3. Yang pertama ada biconvex atau cembung ganda. Yang kedua ada plan convex atau cembung datar. Dan yang terakhir ada concave convex atau cembung cekung. Yang kedua ada lensa cekung. Sinar istimewa lensa cekung ada 3. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama dibiaskan seolah-olah melalui fokus di depan lensa. Yang kedua, sinar datang yang seolah-olah menuju titik fokus akan dibiaskan sejajar sumbu utama. Yang terakhir, sinar datang menuju pusat, lensa tidak berubah arah. Sifat-sifat bayangan lensa cekung itu yang pertama maya, yang kedua tegak, ketiga diperkecil. Terus jenis lensa cekung yang pertama ada bikonkav, kedua plan konkav, dan yang ketiga konvex konkav. Rumus lensa cembung. Rumus lensa cembung itu 1 per fokus sama dengan 1 per jarak benda ditambah 1 per jarak bayangan, atau bisa juga jarak fokus sama dengan jarak benda dikali jarak bayangan dibagi jarak tambah jarak bayangan. Terus rumus lensa cekung negatif 1 per fokus sama dengan 1 per jarak benda ditambah 1 per jarak bayangan, atau bisa juga fokus sama dengan negatif jarak benda dikali jarak bayangan dibagi jarak benda ditambah jarak bayangan. Untuk mencari perbesaran sama kayak mencari perbesaran di cermin, yaitu M sama dengan S aksen dibagi S sama dengan H aksen dibagi H. Terus untuk mencari kekuatan lensanya bisa menggunakan rumus 100 dibagi fokus untuk yang cm dan 1 dibagi fokus untuk yang meter. Indeks bias itu ada 2, ada yang mutlak sama relatif. Indeks bias mutlak itu perbandingan cepat rambat cahaya di ruang hampa dengan cepat rambat cahaya di dalam medium. Rumusnya N sama dengan C per V. Terus indeks bias relatif, perbandingan indeks bias mutlak dan 2 buah medium. Rumusnya N21 sama dengan N2 dibagi N1
sama dengan V1 dibagi V2 sama dengan sin theta I dibagi sin theta R. Di mana cepat rambat cahaya di udara sama dengan cepat rambat di ruang hampa. Terus rumus lensa ada tambahannya juga, N2 dikurang N1 dikali 1 per R1 dikurang 1 per R2 sama dengan N1 per fokus. Bisa juga 1 per fokus sama dengan dalam kurung N2 per N1 dikurang 1 dah dikali dalam kurung 1 per R1 dikurang 1 per R2. Bisa juga dicari dengan N1 ditambah N1 per jarak benda ditambah N2 per jarak bayangan sama dengan N2 dikurang N1 per R. Terus untuk pembiasan, untuk lensa, untuk S-nya jika bertanda untuk jarak benda hasilnya bertanda positif atau nyata, bendanya terletak di depan lensa. Jika bertanda negatif atau maya, bendanya terletak di belakang lensa. Untuk jarak bayangan bendanya, jika bertanda positif terletak di belakang, kalau negatif terletak di depan. Untuk titik fokusnya, kalau bertanda positif, untuk lensa positif atau lensa cembung. Untuk yang bertanda negatif, berarti dia lensa cekung. Jari-jarinya misalnya dia bertanda positif untuk permukaan lensa yang cembung, kalau bertanda negatif untuk permukaan lensa yang cekung, dan jari-jari tak terhingga untuk permukaan lensa yang datar. Untuk pembiasan untuk yang prisma ada penjabarannya juga. Jadi untuk mencari betanya, sudut pembiasnya itu bisa menggunakan rumus beta sama dengan R1 ditambah I2. Penjabarannya seperti ini. Jadi AFBE itu merupakan beta ditambah segitiga AFB. Itu tuh jumlahnya 180 derajat. Terus R1 ditambah I2 ditambah segitiga AFB, hasilnya itu 180 derajat juga. Sehingga jika dimasukin, jadi beta ditambah segitiga AFB sama dengan R1 tambah I2 ditambah segitiga AFB. Untuk disederhanain lagi menjadi beta sama dengan R1 ditambah I2. Terus rumus yang kedua, di awalnya tuh dari segitiga ABC ditambah segitiga BCA ditambah segitiga CAB sama dengan 180 derajat. Segitiga ABC sama dengan R2 dikurang I2. Terus segitiga CAB sama dengan I1 dikurang R1. Sehingga jika dari ketiga itu digabungin akan menghasilkan segitiga BCA sama dengan 180 derajat ditambah dalam kurung R1 tambah I2 dikurang dalam kurung I1 ditambah R2. Terus untuk mencari sudut deviasi, untuk mencari ini. Terus ada juga I1 itu sama dengan R2 sama dengan I. Terus I2 sama dengan R1 sama dengan R. Beta sama dengan I2 ditambah R1 sama dengan 2R atau R sama dengan setengah beta. Jadi rumus deviasinya sama dengan I1 ditambah R2 dikurang beta sama dengan 2I kurang beta, atau I sama dengan deviasi minimum ditambah beta. Terus sin I per sin R sama dengan N2 per N1. Disederhanakan lagi menjadi N1 dikaliin dalam kurung deviasi minimum ditambah beta per 2 sama dengan N2 dikaliin dalam kurung beta dibagi 2. Terus rumus deviasi adalah I2 ditambah R2 dikurang beta. Deviasi minimumnya, untuk mencari deviasi minimum juga bisa menggunakan rumus N kurang 1 dikali beta. Terus jika betanya kurang dari sama dengan 15 derajat, maka berlaku rumus sin beta tambah deviasi minimum dibagi 2 sama dengan beta sama dengan deviasi minimum dibagi 2, atau sin beta bagi 2 sama dengan beta bagi 2. Hingga deviasi minimum sama dengan N2 kali beta dikurang N1 kali beta sama dengan N dibagi N1 sama dengan N2 per N1 dikurang 1 kali beta. Sudah, Pak. Terus ada juga contoh soalnya. Ya, bisa geser ke bawah contoh soalnya. Ya, terus pelan-pelan. Waktu kita tinggal 2 menit. Yuk, lagi habis? Ya, oke. Lagi habis. Baik, bagi yang baru datang, karena waktu kita ini tinggal 1 menit lagi, tidak saya masukkan dalam ruangan.
karena kita akan menghentikan sesi kedua. Nanti pada sesi ketiga bersiap-siap Herioka.